Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Rina Kilkatovidia di channel saya sendiri. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang fisika nih. Fisika dalam bab perpindahan atau jarak dan perpindahan. Nah, sebelum memasuki itu, seharusnya kita perlu tahu dong tentang gerak dan posisi. Jadi kita akan membahas tentang gerak terlebih dahulu nih teman-teman. Gerak. Yang pertama yang akan kita pelajari ialah gerak. Apa sih gerak itu? Nah, gerak itu kan tentunya gak asing lagi buat kita nih. Mau kemana atau mau ngapain aja pasti kita membutuhkan gerak ya kan. Jadi sebenarnya apa sih gerak itu? Nah, di fisika itu suatu benda dikatakan bergerak jika posisi benda itu berubah terhadap suatu acuan tertentu. Jadi maksudnya tuh anggap aja ya kita lagi bepergian atau mudik nih di dalam sebuah bus. Nah, kita mudik, mau lebaran gitu ya. Nah, di sini ada bus. Nah, di sini bus. Dan banyak penumpang. Di sini ada terminal. Ada tempat duduk. Nah, terus di terminal itu ada orang yang lagi duduk-duduk nih teman-teman. Anggap aja ini orang ya. Nah, bus yang orang yang mudik itu busnya itu berangkat meninggalkan terminal. Terus ada orang nih, semuanya di dalam bus itu namanya Siti dan yang di luar itu namanya Beno. Anggap aja Beno di luar, Siti di dalam. Nah, Siti ini naik bus meninggalkan terminal. Terus ada Beno nih di luar. Nah, jika terminal itu dianggap sebagai titik acuan, menurut Beno berarti orang yang di dalam bus itu Siti itu bergerak atau enggak? Bergerak ya, bergerak meninggalkan terminal. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena posisi Siti berubah setiap saat terhadap terminalnya. Jadi, dan jika acuannya itu adalah bus, apakah menurut Siti itu bergerak di dalam bus? Jadi, apakah menurut Siti itu bergerak? Jadi, gak gerak ya. Karena yang di dalam bus itu gak gerak. Posisi orang di dalam bus itu setiap saat gak berubah terhadap bus karena diem aja gitu duduk di dalam busnya. Nah, beda kan menurut Beno orang di dalam bus itu bergerak, tapi menurut Siti orang di dalam bus itu nggak bergerak. Nah, dua-duanya itu sebenarnya benar karena gerak itu relatif. Bisa aja menurut kita benda itu bergerak, sedangkan menurut orang lain bisa saja nggak bergerak. Tergantung dari acuannya. Makanya kalau di fisika ini benda yang bergerak itu harus ditentuin acuannya, karena kalau gak ditentuin ya gak ada artinya. Nah, selain dari gerak kita akan membahas tentang posisi nih. Nah, posisi itu apa sih? Posisi itu ialah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Nah, buat menyatakan posisi itu, kalian harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu ialah acuan, yang kedua itu arah, dan yang ketiga itu nilai dan satuan. Nah, nilai dan satuan. Acuan itu, yang dimaksud acuan itu ialah patokannya apa atau siapa gitu. Nah, kalau arah itu ialah kalau arah itu pacuannya mau kemana, seperti ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke barat, ke selatan, dan lain-lain. Kemudian nilai dan kesatuan. Yang dimaksud nilai dan kesatuan itu seberapa jauh, seperti sentimeter, kilometer, meter, dan lain-lain.
Karena posisi ini mempunyai nilai dan arah, maka posisi ini merupakan besaran vektor. Nah, oke. Langsung aja nih ya, kita sudah mengerti tentang gerak dan posisi ini. Insya Allah mengerti ya teman-teman. Kita langsung aja ke jarak dan perpindahan. Nah, yang pertama itu ialah jarak. Apa sih jarak itu ya kan? Oke. Apa sih jarak itu? Kita akan membahas tentang jarak. Jarak. Jarak itu ialah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak ini termasuk besaran skalar, hanya memiliki nilai tapi nggak punya arah. Nah, buat nyari jarak itu kita itu hanya tinggal totalin panjang lintasan yang dilalui benda. Oh ya, jarak itu bisa disimbolin dengan S ya teman-teman. Satuan SI-nya itu ialah meter. Ingat-ingat ya, jarak itu S dan satuan SI-nya itu ialah meter. Sedangkan kalau perpindahan, itu perubahan posisi suatu benda. Perpindahan itu besaran vektor yang punya nilai dan arah. Buat nyari perpindahan, kita tuh harus tinjau posisi awal dan posisi akhir. Terus harus perhatiin arah gerak bedanya. Simbolnya itu dengan delta X. Simbol perpindahan itu bisa disebut delta X. Satuannya itu sama, yaitu meter. Sehingga persamaan delta X itu bisa ditulis dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, atau X2 dikurangi X1. Oke. Jadi seperti itu tentang jarak dan perpindahan. Agar lebih memahami atau lebih dimengerti, kita membahas soal aja nih. Nah, seumpamanya ya teman-teman, di sini itu ada mobil. Umpamanya Siti lah lagi ya. Siti itu dari Robatal. Mau ke Sampang. Menempuh jarak 87 nih. Menempuh jarak 87 km. Nah, terus si Siti ini pengen mau kecamplung lagi nih. Pengen mau kecamplung, yaitu menempuh jarak sekitar 172 km. Nah, jadi jarak yang ditempuh mobilnya Siti sepanjang perjalanan itu berapa ya? Jadi ingat rumusnya jarak. Jarak itu ialah S kan teman-teman. Jadi tinggal tambahin aja awal tambah akhir. Jadi 87 ditambah 172 ialah 259 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Siti itu 259 km. Kita tulis aja di sini deh jarak yang ditempuh oleh Sitinya. Nah, jaraknya itu 259 ya teman-teman. Ya, 259 km. Nah, lalu habis itu nih kita cari perpindahan aja nih, Nah, perpindahan itu kita tinggal tarik garis lurus dari Camplong ke Robatal. Jadi kayak segitiga. Nah, seperti ini. Jadi kayak segitiga bukan? Nah, buat nyarinya itu menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat kan gimana rumus Pythagoras? Nah, dari sebelum itu dari Robatal ke Sampang ini kita simbolin dengan A. Dari Sampang ke Camplong ini kita simbolin dengan B. Dan Camplong ke Robatal itu kita simbolin dengan C. Nah, buat nyari C ini kan nggak ditemu masih kan? Kita cari C nih. Buat nyari C itu kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat.
sama dengan A-nya itu ada 87. Jadi 87 pangkat kuadrat ditambah 172 kuadrat sama dengan 87 dikali 87 itu ialah 7.569 ditambah 172 dikali 172 itu 584. Nah, jadi hasilnya itu ialah 37.153 km. 37,153 km. Nah, 37.153 km ini kan akar ya, masih jadi akar. Jadi kita langsung aja, yaitu akar dari 37.153 km itu ialah 192,75 km. Jadi ini ialah perpindahannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk mencari tentang jarak dan perpindahannya gitu. Jadi semoga video saya ini bermanfaat dan semoga dimengerti. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.